Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Destiana Putri dari Universitas IKIP Siliwangi. Ingin mempertanyakan perihal teknologi di sekolah. Sebelumnya Bapak boleh perkenalkan? Ya, perkenalkan nama saya Pak Sobian. Kebetulan saya memegang di kelas 6. Baik Bapak, di sini langsung ke pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana integrasi teknologi informasi dalam pembelajaran sehari-hari di kelas? Ya, untuk teknologi informasi, karena kita emang memasuki zaman dan era globalisasi yang harus diterapkan, alhamdulillah kami sudah menerapkan untuk teknologi berbasis internet, komputer. Jadi anak-anak lebih banyak dilibatkan dengan media internet. Lalu untuk cara memilih dan mengevaluasi sumber daya digital yang digunakan dalam pembelajaran di kelas itu gimana? Kita punya rujukan kepada seperti RPP, terus silabus, mana yang harus disampaikan kepada anak, mana yang harus diterapkan kepada anak, terutama media-media yang harus bisa membangun semangat anak untuk meningkatkan belajar. Terus anak lebih cekatan memilih media, menggunakan media seperti internet dengan memanfaatkan ke hal-hal yang lebih baik. Lalu cara merencanakan dan menyusun materi pembelajaran yang bermanfaat menggunakan media berbasis IT itu bagaimana? Ya, kebetulan kita itu punya KKG sekolah ya, setiap hari Sabtu. Jadi kita berembuk dengan guru-guru menentukan kegiatan apa yang akan dilaksanakan pada minggu ini. Ya, setiap minggunya kita berembuk dan berdiskusi. Lalu yang selanjutnya itu cara menyesuaikan penggunaan teknologi informasi dengan gaya belajar siswa yang berbeda di antara siswa yang lain. Karena kan keadaan siswa itu berbeda-beda, ada yang senang mendengarkan, ada yang senang melihat atau menonton. Kalau yang senang menonton kita lebih ke media film atau video. Kalau yang mendengarkan itu kita bisa menggunakan alat telekomunikasi seperti HP. Nah, dengan dengan meramu istilahnya kegiatan-kegiatan supaya lebih menarik. Kalau misalnya cara untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi informasi di dalam kelas mengakomodasi kebutuhan siswa dengan kebutuhan yang khusus. Yang khusus untuk anak yang khusus. Iya, untuk yang kebutuhan siswa dengan kebutuhan khusus. Siswa yang berkebutuhan khusus, kebetulan untuk sarana prasarana memang kita belum mencukupi. Jadi kita lebih ke istilahnya melibatkan seluruh siswa, tetapi ada bimbingan khusus untuk siswa yang kurang apabila tidak memahami dari penggunaan teknologi tersebut. Lalu selanjutnya bagaimana cara memfasilitasi kolaborasi antara siswa menggunakan teknologi informasi dalam pembelajaran? Kolaborasinya ya kita juga melibatkan kegiatan seperti Zoom meeting atau seperti kalau dulu itu daring ya. Nah ya daring ya, paling seperti itu. Untuk media berbasis IT yang pernah digunakan dan sering digunakan dalam pembelajaran itu? Ya, untuk yang sering digunakan kita memakai Infocus, terus anak dikenalkan dengan laptop, dan juga kan ada kegiatan-kegiatan seperti ANBK. Sekarang ada kegiatan ANBK. Jadi anak belajar tentang atau mencari informasi, mengisi juga di komputer atau di laptop. Lalu contoh inovatif tentang penggunaan teknologi informasi untuk membuat pembelajaran lebih menarik bagi siswa. Contohnya menggunakan ya, dengan menggunakan metode Canva. Lalu ada hambatan kesulitan nggak Pak dalam pembuatan media atau penerapan media yang dirancang? Kalau
hambatan itu pasti ada aja, ada aja karena fasilitas kan di kita juga belum memadai. Cuman kami berusaha menyesuaikan saja. Lalu solusi apa yang Bapak berikan dari kesulitan dan hambatan dalam pembuatan maupun penerapan media yang digunakan? Ya, untuk solusinya kita karena smartphone atau HP sudah mulai pada canggih, itu sudah merata. Paling ketika fasilitas kita kurang dan kita juga melibatkan anak-anak supaya menggunakan HP atau handphone. Baik, mungkin Bapak cukup sekian pertanyaannya. Terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Destiana Putri dari IKIP Siliwangi, ingin mempertanyakan mengenai teknologi digital dalam pembelajarannya di kelas rendah. Ini boleh perkenalan dulu? Ya, perkenalkan, nama saya Ririn Yolanda SPD. Saya bertugas di SD Rancamanya 6, mengajar kelas 3. Baik Ibu, pertanyaan yang pertama itu mengenai integrasi teknologi informasi dalam pembelajaran sehari-hari di kelas, khususnya di kelas rendah itu. Ya, integrasi teknologi informasi dalam pembelajaran biasanya untuk kelas 3 itu kan anak-anak masih transisi dari kelas 2 ke kelas 3, masih sukanya bermain. Jadi kita bisa penggunaan puisis misalnya anak-anak, atau misalnya untuk pemanfaatan teknologi kita lebih ke dongeng dulu supaya memancing anak-anak untuk bisa konsentrasi belajar. Jadi kita ambil dulu sukanya anak-anak dalam belajar, baru kita masuk ke materi pokoknya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau integrasi teknologi yang lain, mungkin anak-anak lebih suka seperti melihat animasi-animasi. Jadi anak-anak kalau misalnya kita sajikan materi berupa tulisan materi saja, anak-anak kan kurang suka ya. Jadi anak-anak lebih suka melihat gambar. Gambar itu memancing anak-anak untuk fokus buat belajar. Lalu cara memilih dan mengevaluasi sumber daya digital untuk digunakan dalam pembelajaran sehari-hari. Paling kalau mengevaluasinya, kita kan ada beberapa penggunaan IT yang cocok untuk kelas rendah dan kelas tinggi. Kalau misalnya kita terlalu susah mengambil si pokok materi untuk anak-anak, misalnya gini, kayak puisis itu kan lebih cocoknya di kelas atas. Kalau misalnya kita terapkan di kelas bawah, mungkin anak-anak agak sedikit kaku karena mereka kan yang pertama, anak kelas bawah itu rasa malunya lebih tinggi daripada anak kelas atas. Jadi kita gimana caranya supaya anak-anak mau berbaur dulu di kelas menggunakan IT, nanti seiring berjalannya waktu di kelas 4, kelas 5 mereka menyempurnakannya. Jadi percaya dirinya udah keluar, dianya mau mengeksplor gitu dalam belajar. Kalau kelas bawah kan belum kan. Jadi paling kita evaluasinya mana yang cocok untuk anak kelas 3, walaupun kelas 3 udah cukup besar ya gitu. Tapi kalau misalnya kita kasih materi yang integrasi teknologinya terlalu tinggi, mereka nggak bisa ngikutin gitu. Yang nomor 3 itu cara merencanakan dan menyusun materi pembelajaran yang memanfaatkan sumber dan media berbasis IT. Merencanakan dan menyusun materinya ya. Sebenarnya kalau merencanakan dan menyusun materi pembelajaran itu kalau guru udah nggak usah di ini lagi ya, pasti mereka semua juga punya plannya sendiri sebelum ngajar. Cuma kalau misalnya berbasis IT, ada beberapa guru yang memang sudah mahir, ada yang belum. Tapi kalau misalnya untuk guru yang mahir, mereka pasti tahu untuk penyampaian materi ini, misalnya contoh misalnya kita menyampaikan ke anak-anak pembelajaran praktek, misalnya anak-anak mempelajari tentang panas matahari misalnya, contoh gitu. Panas matahari di luar kan anak-anak kalau kita keluarkan semua itu nggak mungkin kan, karena situasi di lapangan itu nggak baik kan anak-anak kalau misalnya situasi panasnya terik. Jadi kita boleh pakai misalnya video di PowerPoint, misalnya video PowerPoint tentang matahari. Kemudian kalau misalnya kita video matahari di PowerPoint itu, anak-anak kan pasti banyaknya animasi kan, jadi kita cari yang memang lebih simpel ke anak-anak buat diterapkan. Kalau misalnya kita menyusun pembelajaran, ya udah deh kita simpan anak-anak di lapang misalnya. Yang pertama anak-anak kan nggak mungkin, misalnya ada yang suka ada yang enggak kan dibawa ke lapangan. Terus anak kelas 3 itu beberapa ada yang masih suka nangis kalau dibawa misalnya ke tempat yang dia nggak suka. Lalu untuk cara menyesuaikan penggunaan teknologi informasi dengan gaya belajar yang berbeda di antara siswa. Cara menyesuaikan penggunaan teknologi informasi ini sama sih kayak yang tadi poin yang sebelumnya ya. Jadi kalau misalnya cara menyesuaikan penggunaan teknologi, balik lagi kata saya juga di kelas bawah sama kelas atas itu kita kan pasti nyaringnya, maksudnya nyaringnya gini, mana yang penerapannya lebih enak di kelas bawah, mana yang penerapannya
memang setiap tahapan itu anak-anak beda kan gitu tingkat kognitifnya. Kemudian kalau misalnya kita memaksakan, yang pertama pembelajaran itu kita nggak bakal tepat sasaran kan di situ. Kemudian kalau misalnya kita menyamaratakan, apalagi sekarang kan pembelajaran itu kita harus membeda-bedakan dalam satu kelas aja kan karakter anak itu beda-beda kan. Jadi kita nanti pembelajarannya ke anak itu, anak ini butuhnya IT-nya ini deh kayaknya. Terus kan emang ada beberapa anak yang ada yang dirangkul baru konsentrasi, ada yang dibiarin baru dia konsentrasi. Lalu untuk cara memastikan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam pembelajaran mengakomodasi kebutuhan siswa dengan kebutuhan khusus. Cara memastikan bahwa penggunaan teknologi informasinya mengakomodasi ya kebutuhan siswa. Kebutuhan siswa di sini sama kebutuhan khususnya kan beda-beda. Seperti yang saya barusan katakan bahwa memang karakter anak itu setiap anak beda-beda kan. Jadi kita sebagai guru dituntut untuk bisa memahami si anak itu metode belajarnya harus seperti apa. Kemudian si anak itu karakternya kan ada yang emang anak tuh terlalu lembut gitu ya, baru disentak juga kayak ibu aku gini-gini gitu. Jadi memang kita yang dituntut untuk bisa memahaminya dulu, baru kita mengaplikasikan pembelajaran kita mau seperti apa. Untuk cara memfasilitasi kolaborasi antara siswa menggunakan teknologi informasi dalam pembelajaran. Memfasilitasi kolaborasi siswa ya. Ini bisa sih kalau misalnya pakai kuisis ya. Aku pernah coba ke anak-anak menggunakan kuisis, anak-anak seru, tapi memang si anak-anak menggunakan teknologi informasi ini nggak bisa untuk individu, jadi bisanya secara berkelompok gitu. Kalau misalnya anak-anak berkelompok, biasanya mereka kan lebih banyaknya ngobrol dulu, baru dia fokus ke tujuannya gitu kan. Dan anak-anak itu mayoritas sebenarnya senangnya dulu kita ambil. Jadi kalau misalnya dari awal kita udah maksain, oh kamu tuh harus ini loh tujuannya ini, biasanya anak-anak nggak seru. Ujung-ujungnya tujuan pembelajaran kita kemana, yang dicapai kemana gitu. Lalu untuk media berbasis IT yang pernah digunakan atau sering digunakan dalam pembelajaran. Media berbasis IT biasanya kita paling pakai Infocus. Kemudian kalau misalnya programnya yang kita pakai paling Canva. Kalau nggak Canva paling kita YouTube yang kita sambungkan ke Infocus. Jadi anak-anak nyimak dulu baru kita sampaikan materinya. Paling berbasis IT seperti itu. Soalnya kalau misalnya anak-anak kayak kalau lagu aja, kita misalnya lagu Sunda itu Pupuh misalnya, kalau gurunya yang nyanyiin anak-anak biasanya ngantuk. Tapi kan kalau misalnya Pupuh kita tampilin dari YouTube, itu kan banyak kan animasinya gitu. Jadi anak-anak kayak dari nadanya, kemudian dari visualnya, anak-anak jadi kedorong gitu. Lalu contoh inovatif tentang penggunaan teknologi informasi untuk membuat pembelajaran lebih menarik bagi siswa. Contoh inovatif tentang penggunaan teknologi informasi. Kalau misalnya contoh inovatifnya itu balik lagi ke kita ya. Kalau misalnya penggunaan teknologi informasi, kalau kita sajikan secara bulat, maksudnya kita cuma copy paste misalnya dari YouTube atau misalnya kita dari Canva, ya udah sajiin aja ke anak-anak tanpa kita kembangkan, itu sama aja anak-anak kayak dikasih nasi tapi nggak dikasih piring gitu. Maksudnya kan anak-anak jadi bingung kan ngewadahinnya gimana. Nah caranya kalau misalnya kita pengen inovatif dalam penggunaan teknologi informasi, ketika ada basicnya itu dari IT, entah itu dari Canva, Quizzes, YouTube, kita pengembangannya mau seperti apa. Kalau misalnya setelah YouTube itu cuma kayak kita, oh ya udah anak-anak tepuk tangan, berarti media informasinya kan nggak dapet kan gitu. Jadi cuma anak-anak, oh si ibu tuh cuma ngeliatin videonya doang, tapi timbal baliknya dari video itu teh apa? Evaluasinya nggak ada, refleksinya juga nggak ada. Jadi balik lagi ke gurunya sih. Kalau misalnya contoh inovatifnya seperti yang tadi, kayak misalnya Quizzes, YouTube gitu. Kalau misalnya setelah itu baru kita sampaikan materinya, gimana cara penyampaian kitanya, bagaimana cara kita mengajak anak-anak untuk interaksi dengan kita baik. Nah di situ pasti tujuan pembelajaran tercapai. Lalu untuk hambatan dan kesulitan dalam pembuatan atau perencanaan media yang dirancang. Hambatan, kesulitan, hambatannya cuma apa ya? Yang pertama, kalau kebetulan kelasnya di atas, jadi kelas di atas itu Infocus itu kan yang nempel semua di bawah. Jadi kalau ke atas itu Infocusnya harus boyong gitu ke atas, kemudian speaker harus diboyong lumayan gede kan gitu. Angkut-angkut hambatannya itu paling, makanya kita coba apa ya solusinya, paling kita pakai speaker kecil dulu. Biasanya kan kalau Infocus misalnya di setel di YouTube juga kita kan pakai speakernya yang kecil juga bisa. Untuk satu kelas itu bisa lah kedengaran gitu. Cuma lebih enak di bawah, kalau di bawah kan dari speaker yang besar, Infocus juga udah nempel itu paling. Lalu
untuk solusi dari kesulitan dan hambatan dalam pembuatan maupun penerapan medianya. Pembuatan maupun penerapannya. Pembuatannya ribet sebenarnya. Kalau kita mau bikin IT dalam pembelajaran itu menurut saya ribet, karena saya jarang misalnya kayak kalau tidak anak-anak simak ya udah misalnya gitu. Tapi saya biasanya kalau misalnya dari anak-anak udah nyimak video misalnya untuk project misalnya gitu ya, berarti kan kita tuh harus nyusun dari emang video itu, kemudian dari situ ke si videonya tindak lanjutnya seperti apa. Itu emang agak ribet gitu menurut saya, beda dengan pembelajaran materi yang anak-anak saya jelasin, misalnya anak-anak kerjakan beres nilai gitu kan. Tapi biasanya kalau penggunaan IT yang benar itu, kalau saya gitu ya maksudnya, kalau saya tuh selalu kalau misalnya habis pembelajaran dengan IT misalnya dongeng misalnya, anak-anak dari dongeng itu nggak, ya udah anak-anak kalau udah nonton dongeng sinopsisin ya selesai gitu kan, nggak seru gitu. Jadi selalu ada kuisnya, kemudian pembelajaran dari video itu kita simak nih anak-anak, nanti kita tanya mana yang suka mana yang enggak. Jadi nanti kita punya ibaratnya catatan untuk anak-anak, suka nggak sih anak ini dengan media yang kita sampaikan, atau misalnya media IT dengan media yang reguler kita sampaikan, kelemahan dan kelebihannya gimana gitu. Solusinya mah balik lagi ke kita, pahami anak-anak dengan karakter yang berbeda aja gitu. Baik Ibu, sekian pertanyaannya, terima kasih. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destiana Putri dari kelas A3 PGSD dengan NIM 210603335. Di sini saya akan mereview mengenai pembelajaran dengan mata kuliah pembelajaran berbasis IT dalam setiap pertemuannya. Pertemuan pertama yaitu mengenai teknologi informasi. Nah, teknologi informasi yang dimaksud di sini adalah pemanfaatan komputer dan internet dalam pembelajaran. Pendekatan pemanfaatan teknologi dan internet dalam pendidikan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada learning about computer and the internet. Yang kedua ada learning with the computer and the internet. Dan yang ketiga itu ada learning through computer and the internet. Nah, konsep dasar teknologi informasi ini terbagi menjadi 2, yaitu ada masa prasejarah dan masa sejarah, yaitu sekitar tahun 3500 Masehi sampai 1400-an. Nah, yang selanjutnya itu ada kedudukan TIK. Kedudukan TIK itu terbagi menjadi 3 peranan. Yang pertama peranan tambahan atau suplemen, yang kedua peranan fungsi pelengkap atau komplement, dan yang ketiga adalah fungsi pengganti atau substitusi. Nah, berikut review mengenai pertemuan pertama tentang teknologi informasi. Lalu kita lanjut ke mereview pertemuan kedua mengenai teknologi informasi sebagai inovasi pembelajaran. Nah, pengertian dari informasi di sini yang dimaksud adalah sebuah perubahan yang dilakukan dengan perencanaan sistematis untuk memberi perubahan yang positif serta dianggap baru oleh penggunanya. Nah, mengapa perlunya inovasi dalam pembelajaran itu? Karena yang pertama, inovasi bisa dilakukan dalam merancang pendekatan pembelajaran. Yang kedua yaitu inovasi dapat diterapkan pada nilai karakter. Dan yang ketiga, inovasi sangat perlu dan sangat penting dilakukan oleh guru. Lalu ada ICT sebagai inovasi pembelajaran. Nah, inovasi pembelajaran yang digunakan yaitu dengan media berbasis ICT. Inovasi pembelajaran berbasis ICT ini metode yang mempersiapkan anak sejak dini sudah tersedia dalam masyarakat dan sudah siap dimanfaatkan dalam keperluan pendidikan. Jadi si ICT ini sudah tersedia dan sudah sangat siap dimanfaatkan oleh guru untuk keberlangsungan pembelajaran. Lalu teknologi informasi sebagai inovasi pembelajaran. Nah, pembelajaran TIK sudah dianjurkan dari sejak sekolah dasar, bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi perkembangan zaman. Pemanfaatan dan pengembangan TIK dalam kegiatan pembelajaran di sekolah dikenal dengan pembelajaran berbasis teknologi dan komunikasi. Lalu teknologi informasi dalam pembelajaran yaitu konsep pembelajaran TIK diiringi dengan perkembangan cara penyampaian informasi. Pemanfaatan internet adalah sebagian dari kegiatan pembelajaran sederhana dan mudah dibayangkan. Lalu kita akan
mereview ke pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan 3. Pertemuan 3 itu mengenai konsep dasar multimedia. Nah, konsep dasar multimedia memiliki pengertian yaitu penggunaan komputer untuk menggabungkan informasi berupa teks, gambar, suara, animasi, atau bahkan video untuk ditampilkan bagi penggunanya di komputer. Lalu jenis-jenis multimedia itu ada 2. Yang pertama, multimedia internet adalah suatu multimedia yang bersifat non-interaktif. Sedangkan multimedia interaktif adalah suatu multimedia yang memiliki aspek interaktif terhadap pengguna dan usernya, karena dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat diapresiasi oleh pengguna, sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. Lalu ada jenis multimedia. Nah, multimedia ini juga terbagi menjadi 2, ada multimedia content production dan multimedia communication. Multimedia content production adalah penggunaan beberapa media yang berbeda dalam menyampaikan suatu informasi atau menghasilkan produk multimedia serta video, audio, musik, film, game, dan entertainment, dan lain sebagainya. Sedangkan multimedia communication adalah penggunaan media massa seperti televisi, radio, media cetak, dan internet untuk mempublikasikan atau menyiarkan dan mengkomunikasikan berita dan lain sebagainya. Nah, komponen-komponen multimedia ini ada 5, diantaranya itu ada teks, grafik atau gambar, audio, video, dan animasi. Nah, kita lanjut ke review materi yang selanjutnya, yaitu di pertemuan keempat mengenai pemanfaatan ICT dalam pendidikan. Nah, ICT ini sangat mendukung pembelajaran karena penggunaan ICT dalam pembelajaran antara lain sebagai tutorial ekspresi, alat aplikasi, dan komunikasi. Lalu, dalam belajar mandiri, peserta didik akan berusaha sendiri dahulu untuk memahami isi pembelajaran yang dibaca atau yang dilihatnya melalui audiovisual, sehingga pada akhirnya peserta didik tidak bergantung kepada guru, teman, ataupun orang lain dalam pembelajarannya. Lalu, ICT ini mendukung administrasi, karena administrasi adalah ICT ini sangat mendukung administrasi, dan ICT juga mengembangkan personality. Lalu kita lanjut ke pertemuan selanjutnya, yaitu mengenai dampak implementasi multimedia dalam pembelajaran. Nah, implementasi dalam pembelajaran. Nah, materi yang selanjutnya yaitu di pertemuan 5 tentang dampak implementasi multimedia pembelajaran. Nah, penerapan media pembelajaran berbasis multimedia dalam suatu proses pembelajaran tentunya melibatkan interaksi antara pendidik dan peserta didik. Nah, tentunya ada dampak positif dan dampak negatif dalam penerapan multimedia dalam proses pembelajaran ini. Nah, dampak positifnya itu memfasilitasi visual dan audio untuk pembelajaran siswa. Yang kedua yaitu meningkatkan ketertiban. Yang ketiga meningkatkan aksesibilitas, dan yang keempat yaitu mendorongnya kolaborasi antara peserta didik dan peserta didik lainnya. Tapi tentunya ada pula dampak negatif dari penerapan multimedia ini. Nah, dampak negatifnya yaitu kurangnya interaksi guru antar siswa. Lalu ada kurang pengertian dasar karena langsung loncat mungkin ya ke penerapan multimedia tanpa mengetahui pengetahuan dasarnya. Lalu kurangnya fokus dalam pembelajaran, tentunya dengan menggunakan media pasti fokus anak itu tidak hanya ke materinya tapi ke gambar-gambarnya dan yang sebagainya, yang itu memudarkan fokus anak dalam belajar. Dan yang terakhir tentunya kurangnya fasilitas. Tidak semua sekolah memiliki fasilitas multimedia yang baik. Berikut adalah review dari pembelajaran mengenai dampak implementasi multimedia pembelajaran.
Itu di pertemuan kelima. Dan pertemuan keenam atau review pembelajaran terakhir yaitu mengenai media pembelajaran berbasis ICT. Nah, media pembelajaran berbasis ICT atau komputer ini yaitu penggunaan komputer untuk menghubungkan informasi baik berupa teks, gambar maupun audio. Nah, kegunaan dan fungsi media pembelajaran berbasis ICT itu ada banyak, di antaranya multimedia presentasi belajar, media belajar mampu mengatasi keterbatasan dalam belajar, dan media menunjang audiens atau peserta didik, dan yang terakhir yaitu media dapat memberikan ilustrasi konsep yang konkret kepada siswa. Tapi pengembangan media berbasis ICT ini dalam belajar yaitu menyusun sebuah kerangka dan pengembangan alat yang akan digunakan dalam multimedia, mengembangkan media penggunaan alat yang sudah direncanakan dengan multimedia tersebut, lalu ada meninjau proses perbaikan produksi, dan yang terakhir itu adalah uji coba produk. Jadi pengembangan media berbasis ICT ini tidak serta-merta kita langsung melakukan atau langsung menjadikan siswa itu percobaan. Tapi sebelum kita menggunakan media berbasis ICT ini, kita hendaknya melakukan beberapa proses percobaan untuk melihat bisa atau tidaknya digunakan oleh siswa, terpenuhi atau tidaknya kebutuhan pembelajaran siswa. Nah, terus itu ada karakter pengembangan multimedia berbasis ICT. Nah, karakter ini ada beberapa karakter, diantaranya yaitu kepraktisan media pembelajaran kesesuaian, media belajar dengan materi pembelajaran. Yang ketiga itu adalah kesesuaian dengan proses pembelajaran. Yang keempat ada keterampilan intelektual peserta didik. Dan yang kelima ada kesesuaian dengan keterampilan motorik peserta didik. Nah, komputer sebagai media pembelajaran ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan tentunya ya. Yang pertama yaitu kelebihan menggunakan komputer sebagai media pembelajaran, yaitu memberikan keterampilan digital yang penting dalam masyarakat modern. Nah, yang kedua itu membantu banyak orang dalam berkomunikasi walaupun dalam jarak jauh. Tentunya apalagi setelah kejadian kemarin COVID-19, pembelajaran atau pembelajaran jarak jauh ini sangat amat bermanfaat. Nah, jadi kita walaupun di rumah, guru kita sama-sama di rumah, peserta didik dan guru sama-sama di rumah, tapi tetap bisa melakukan pembelajaran. Lalu anggarannya lebih murah tentunya karena kita hanya membutuhkan kuota atau internet tentunya ya, tidak harus membeli buku dan lain sebagainya, karena kita dengan hanya punya handphone dan internet itu kita bisa browsing semua materi yang akan kita sampaikan, tentunya semua pembelajaran yang akan kita terima sebagai siswa jika ada yang merasa kurang dalam penyampaian guru di dalam kelas daringnya. Lalu tidak luput dari kekurangannya, yaitu kekurangannya keterbatasan akses internet, karena pastinya tidak semua orang bisa mengakses internet, karena tidak semua orang juga memiliki handphone, terutama bagi orang-orang yang tinggal di pedesaan. Lalu itu ada berkurangnya interaksi antara pelajar, mungkin karena dengan megang handphone jadi jiwa sosial antara sesama pelajar itu pasti tentunya berkurang, karena lebih fokus kepada pembelajaran masing-masing di handphone, jadi kurang berkomunikasi. Lalu itu diperlukan pengetahuan dan keterampilan tentang komputer. Tentunya kita itu sebelum menggunakan komputer harus memiliki keterampilan dan pengetahuan bagaimana cara menggunakannya. Dan yang terakhir itu ada program software yang tersedia untuk siswa atau modelnya tidak cocok dengan model yang lainnya. Jadi tidak semua model pembelajaran bisa digunakan dalam pembelajaran menggunakan komputer atau pembelajaran menggunakan internet, karena ada yang bisa, ada yang tidak bisa materi itu disampaikan dengan internet kayak gitu. Mungkin cukup sekian review pembelajaran mengenai mata kuliah pembelajaran berbasis IT dari pertemuan 1 sampai pertemuan 6. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.